apa yang terjadi di tahun 4 Hijriah? Salah satu di antara cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Beliau adalah Husain. Sinten? Husain. Yang lahir duluan mana? Hasan atau Husain? Yakin? 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 Hasan duluan. Makanya kita sering mendengar ungkapan Hasan dan Husain, bukan Husain dan Hasan. Kalau Hasan itu terlahir di tahun 3 Hijriah, kalau Husain terlahir di tahun 4 Hijriah. Berarti berapa jaraknya? 1 tahun. Jadi bukan kembar siam ya. Tapi ada jarak 1 tahun, kira-kira nanti saya akan sampaikan. Jadi tema kita hari ini adalah kelahiran Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Beliau berdua termasuk cucu awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kelahiran beliau berdua itu disambut dengan sangat bahagia, terutama oleh kedua orang tuanya. Siapa kedua orang tuanya? Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan sangat bahagia oleh kedua orang tuanya dan oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huma raihanataya minad dunya." Dua cucuku ini adalah merupakan bungaku, dua bungaku di dunia ini. Sehingga Nabi SAW itu sangat sayang sekali kepada Hasan dan Husain. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau mengatakan, Husainun minni wa ana min Husain. Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Husain. Ahabballahu man ahabba Husainan. Semoga Allah mencintai manusia-manusia yang mencintai Husain. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh para ulama. Jadi Hasan dan Husain adalah cucu yang sangat disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tepatnya terlahir pada bulan apa? Pertama, siapa dulu tadi? Hasan. Hasan ini terlahir tepatnya pada bulan Ramadan. Tahun berapa tadi? 3 Hijriah. Ramadan 3 Hijriah. Sedangkan Husain terlahir pada bulan Sya'ban tahun 4 Hijriah. Coba diulangi, Hasan lahirnya kapan? Ramadan tahun 3 Hijriah. Husain Sya'ban tahun 4 Hijriah. Berarti jaraknya berapa bulan? 11 bulan. Berarti Fatimah radhiyallahu anha mulai hamil lagi, mengandung Husain hanya jarak 1 kali suci. Hanya jarak 1 kali suci dari datang bulan atau dari haid. Itulah jarak antara kelahiran Hasan dan Husain.
Yang bahagia bukan cuma orang tuanya, bukan cuma Rasulullah SAW. Seluruh sahabat bahagia karena mereka bahagia dengan kebahagiaan siapa? Rasulullah SAW. Dan mereka bersedih dengan kesedihan Rasul SAW. Dan perlu diketahui bahwa nama ini Hasan dan Husain itu dari Nabi kita Muhammad SAW yang ngasih. Awalnya ketika terlahir namanya bukan seperti itu. Dalam hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan isnadnya oleh Syekh Al-Albani, ketika Hasan terlahir itu dinamai oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Ali. Dinamai Hamzah. Siapa? Hamzah. Hamzah itu apanya Ali? Pamannya. Dan ketika terlahir Husain dinamai oleh ayahnya dengan Ja'far. Siapa Ja'far? Pamannya lagi. Ali bin Abi Thalib bercerita, "Lamma wulidal Hasanu sammahu Hamzah. Falamma wulidal Husain sammahu bi'ammihi Ja'far." Ketika Hasan terlahir, pertama dinamai awalnya oleh Ali dengan nama Hamzah. Sedangkan Husain saat terlahir dinamai oleh ayahnya dengan Ja'far. Itu awalnya demikian. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku pun dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Inni umirtu an ughayyira isma hadain." Wahai Ali, aku diperintahkan untuk mengubah nama dua anak ini. Siapa yang memerintahkan Nabi SAW? Ya siapa lagi kalau bukan Allah. Aku diperintahkan untuk mengubah nama dua anak ini. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Ali bin Abi Thalib pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih mengerti apa yang terbaik untuk dua anak ini. Fasammahuma Hasanan wa Husaina. Maka Nabi SAW pun menamai dua anak tersebut dengan Hasan dan siapa? Husain. Berarti namanya dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Adz-Dzahabi, Ali bercerita, "Lamma wulidal Hasanu sammaituhu Harba." Ketika Hasan terlahir, aku namai dengan Harb. Apa artinya Harb? Perang. Ali itu kan orangnya apa? Gagah, ya. Kuat, pemberani. Barangkali dengan nama itu Ali pengen anaknya juga kuat, pemberani, perkasa. Maka dinamai Harb, pertempuran. Faja'a Rasulullah SAW faqala aruni ibni ma sammaitumuhu. Maka nggak lama kemudian Nabi SAW datang, kemudian bilang sama Ali, mana cucuku? Sudah diperlihatkan, kamu kasih nama siapa? Harb. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW bersabda, bal huwa Hasan. Enggak, namanya Hasan. Diganti sama Nabi SAW. Baik. Falamma wulidal Husain sammaituhu Harba. Ketika anakku lahir yaitu Husain, aku namai Harb. Yang keberapa? Yang kedua. Faja'a Rasulullah SAW faqala arun ibni ma sammaitumuh. Mana cucuku? Bawa sini. Namanya siapa? Harb, kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib.
Maka Nabi SAW mengatakan bal huwa Husain. Enggak, namanya Husain. Baik. Falamma wulidat tsalitsu. Ketika anakku lahir yang ketiganya, samaituhu Harba. Aku namai yang ketiga Harb. Faja'an Nabi SAW faqala aruni ibni ma samaitumuh. Mana cucuku sini? Siapa namanya? Harb. Maka kata Nabi SAW, bal huwa Muhassin. Atau dalam beberapa literatur dikatakan Muhsin. Enggak, namanya bukan Harb tapi Muhsin atau Muhassin. 3 kali berturut-turut Ali pengen anaknya namanya Harb, dan semuanya oleh Nabi SAW diganti dengan nama yang bagus-bagus. Karena walaupun mungkin orang identik Harb itu dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dengan kejantanan, tapi juga ada sisi yang kurang baiknya. Karena perang itu kan identik dengan apa? Pertumpahan darah, dengan kekerasan, dengan kekasaran. Nabi SAW tidak ingin, makanya diganti oleh Nabi SAW. Dan namanya indah-indah. Hasan, Husain, Muhassin. Itu semuanya diambil dari kalimat baik. Hasanun itu baik artinya. Begitulah kita diajarin oleh Nabi SAW untuk memilih nama yang baik. Bahkan seandainya sudah terlanjur dikasih nama, itu pun dianjurkan untuk dirubah. Jadi merubah nama itu bukan karena bocah lara bae. Bukan karena itu. Atau dirubah nama karena nembe bali kaji. Ya, terus dirubah namanya, bukan. Dirubah nama itu karena namanya tidak baik. Namanya tidak baik, akhirnya dirubah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini masalah nama. Berarti Hasan dan Husain itu pemberian dari siapa nama tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat setelah dikasih nama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinganya Hasan dan Husain. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Status hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Syekh Al-Albani pernah berpendapat demikian. Kata beliau hasan hadisnya. Tapi kemudian menjelang wafatnya Syekh Al-Albani merevisi pendapat itu dan menilai hadis ini dhaif. Intinya hadis tentang azan di telinga anak yang baru lahir itu masih diperselisihkan keabsahannya. Kalau ada yang pengen mengazani tidak apa-apa. Karena memang hadis ini ada sebagian ulama yang menguatkan, menganggap hadis ini sah, boleh diamalkan. Yang tidak mengazani pun juga tidak apa-apa seandainya dia meyakini hadisnya dhaif. Diceritakan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Kata Abu Rafi', aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinganya Hasan saat lahir seperti azan sholat. Jadi di sini ada ungkapan bis sholati, itu bukan maksudnya ngajak Hasan untuk sholat. Mulai si pitung baru lahir masa diajak apa? Sholat, bukan. Tapi maksudnya adalah azannya seperti azan ketika manggil sholat, itu maksudnya. Ya mirip persis
Ya, dimulai dengan takbir, kemudian diakhiri dengan apa? Tahlil. La ilaha illallah. Dan ini kata sebagian ulama yang memakai hadis ini karena menurut mereka sahih atau hasan, kata mereka di antara hikmah diadzani bayi yang baru lahir adalah agar bayi tersebut pertama kali yang didengar adalah asma'nya Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Diharapkan orang ini atau bayi ini akan dijaga dan akan familiar dengan nama Allah. Ulama yang lain menyebutkan kenapa kok diadzani? Karena bayi itu sejak pertama kali lahir sudah diganggu sama setan, sehingga bayi yang lahir rata-rata pada nangis. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setan itu datang kemudian menusuk di perutnya si bayi tersebut, sehingga si bayi itu kesakitan lalu dia menangis. Jadi sejak awal setan sudah mengobarkan permusuhan. Makanya saya belum pernah melihat ada bayi lahir langsung apa? Ketawa gitu. Malah dia wedi gitu. Nangis, rata-rata bayi lahir langsung nangis. Nah, karena setan datang maka perlu diusir. Dan kita tahu salah satu ajaran Nabi SAW untuk mengusir setan atau ketika azan dikumandangkan setan itu lari. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat walla walahu durat. Ketika terdengar kumandang azan itu setan lari tunggang langgang sambil terkentut. Walahu durat. Durat itu adalah kentut yang ada suaranya. Jadi dalam bahasa Arab kentut itu kata ungkapannya itu macam-macam. Yang pakai suara namanya durat. Kalau yang enggak pakai suara namanya fusa. Ya. Sehingga sama-sama kentut, tapi karena beda jenis, ya, yang satu pakai suara, yang satu tidak, maka ungkapannya pun berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia semuanya yang namanya apa? Kentut. Ya. Nah, di sini di hadis yang tadi saya sampaikan, setan itu terkentut-kentut dengan suara, durat. Ya. Walahu durat. Itu diantara hikmah kenapa kok bayi diadzani. Sesudah diadzani, maka kemudian yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah tabrik dan tahnik. Tabrik dan tahnik. Tabrik itu artinya mendoakan keberkahan, sedangkan tahnik itu artinya adalah mengoleskan kunyahan, mengoleskan kurma yang sudah dikunyah, mengoleskan ke mulut si bayi itu kurma yang sudah dilembutkan, yang sudah dikunyah. Itu namanya tahnik. Diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, kana yu'ta bis-sibyani. Di zaman Nabi SAW ketika ada bayi lahir, oleh orang tuanya dibawa menemui siapa? Rasulullah SAW. Ada bayi lahir dibawa menemui Rasul SAW. Fayubarriku alaihim. Maka begitu sampai di depan Nabi SAW, maka Nabi doakan bayi tersebut. Yubarrik, didoakan dengan keberkahan. Mudah-mudahan barokah, ya. Mudah-mudahan salih, mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti, menjadi qurratu ain. Intinya doa yang isinya kebaikan. Fayubarrik wa yuhannikuhum. Dan juga melakukan tahnik. Tahnik itu adalah kurma yang diapakan? Yang dihaluskan di mulut, kemudian sebagian
oleskan. Jadi bukan kurmanya itu dikasihkan ke bayi, bahaya. Mbok apa? Mbok keselek. Jadi dihaluskan terlebih dahulu. Fa'utiya bisobiyyin fabala alaih. Pernah suatu saat Nabi SAW sedang mangku bayi yang dibawa ke hadapan beliau untuk didoakan dan dilakukan tahnik. Fabala alaih, ngompol di pangkuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta diambilin air. Fa'atsba'ahu baulahu, kemudian Nabi percikkan air bersih itu di bekas ompolannya si bayi tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bayi yang ngompol tadi itu oleh ibunya langsung langsung ditarik. Karena ya kalau bahasa kita sekarang saru. Mau didoakan malah ngompoli gitu. Maka ditegur ibu tadi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam beberapa riwayat supaya jangan seperti itu. Jadi jangan kok bayinya yang ditegur, karena bayi belum paham, belum tahu. Masih kecil kayak gitu, taunya ya kebelet pipis ya pipis. Dia belum bisa membedakan dia sedang pipis di mana, di atas siapa, nggak bisa membedakan. Maka Nabi SAW dalam riwayat Muslim ini cuma minta diambilin air, dipercikan, selesai masalah. Tapi kalau misalnya bayi itu ditarik dengan kencang, apalagi kemudian dicubit, dimarahi, itu bisa membekas di dalam perasaan bayi itu, bekas yang tidak baik. Perasaan yang tidak baik, merasa disakiti, dan itu tidak baik untuk perkembangan psikologis si bayi. Baik, apa selanjutnya yang dilakukan? Cukur. Apa? Cukur. Diceritakan oleh Abu Rafi' juga, lamma waladat Fatimatu Hasanan, ketika Fatimah melahirkan Hasan, Nabi SAW berkata kepada Fatimah, ihliki ra'sah, ihliki ra'sah, cukur habislah rambutnya. Thumma tasaddaqi biwazni sya'rihi min fiddah, kemudian timbanglah rambut hasil cukurannya tadi, kemudian bersedekahlah sesuai dengan beratnya. Berat apa? Rambut tadi perak. Alal masakini au al-awfad, berikan sedekah itu kepada orang-orang miskin atau para sahabat-sahabat yang mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi. Falamma waladtu Husainan fa'altu mithla dhalik. Ketika Husain lahir, kapan lahirnya? 1 tahun kemudian. Kalau tadi kan kisahnya siapa? Hasan. Begitu Husain lahir, aku melakukan hal serupa. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Jadi adab berikutnya ketika ada kelahiran, rambut bayi itu diapakan? Dicukur habis. Dicukur habis. Setelah dicukur habis, kemudian rambut itu ditimbang. Paling-paling nggak nyampe 1 gram. Kecuali kalau memang
dia punya kelebihan rambut yang lebat, tapi jarang yang seperti itu. Rata-rata rambut bayi yang baru lahir itu sangat tipis, paling nggak nyampe 1 gram. Kemudian disedekahkan senilai beratnya itu perak. Kalau nggak nemu perak bagaimana? Dicari harganya perak 1 gram berapa? Ada yang jualan perak di sini? Berapa perak sekarang? Sebanyak ini nggak ada yang jualan perak? Nggak ada? Ya searching aja, cari aja harga perak hari ini berapa. Kalau nggak nyampe 1 gram terus digenapkan 1 gram, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau digenapkan 10 gram, wah genapnya aduh temen saya. Ya nggak apa-apa. Ya. Yang tidak baik itu kalau dikurangi. Ya, penggenapannya kemana? Ke bawah. Sebaiknya digenapkan ke atas. Kalaupun ngepas pas, ngepas pas dengan ukuran sesuai dengan yang tertulis di timbangan itu 0,95 misalnya. 0,95. Nggak nyampe 1 gram. Kemudian dia keluarkan sesuai dengan apa yang tertulis 0,95. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Medit teman, ya orang mesti medit. Cuma kurang berapa? 0,05 misalnya. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Nggak harus digenapkan. Nggak harus digenapkan. Karena Nabi SAW tadi katakan biwazni sya'rihi, sesuai dengan beratnya rambut tersebut. Nabi SAW tidak katakan harus digenapkan. Enggak. Boleh-boleh saja. Apa hikmahnya? Kata Syekh Ad-Dahlawi dalam kitab beliau Al-Hujjatul Balighah, hikmahnya adalah syukur kepada Allah. Bagaimanapun juga ketika bayi lahir, itu kan sebuah nikmat. Apalagi seandainya proses kelahirannya atau proses kehamilannya itu lumayan berat. Kan sekarang kan ada ibu-ibu yang saat hamilnya itu berat, ada halangan ini, halangan itu, sakit ini, sakit itu. Termasuk ketika proses melahirkannya juga berat, antara hidup dan mati. Begitu lahir sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, kan sebuah kebahagiaan. Maka syukuri kebahagiaan tersebut dengan cara bersedekah. Kenapa kok ukurannya perak bukan apa? Emas. Kenapa? Kenapa ukurannya perak bukan emas? Karena perak lebih murah. Karena perak lebih murah. Terus kenapa kalau lebih murah? Kalau lebih murah berarti seluruh kalangan bisa melakukannya. Berbeda seandainya sedekahnya itu harus dengan emas. Hanya orang-orang menengah ke atas yang bisa. Tapi kalau perak insya Allah masih terjangkau. Masih terjangkau oleh orang-orang menengah ke bawah sekalipun. Sudah, ini cukur dan sedekah. Berikutnya khitan. Apa? Khitan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, namun sanadnya dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani, dari sahabat Nabi SAW Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakekahi Hasan dan Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam, dan menyunat Hasan dan Husain saat usianya 7 hari.
Berapa hari? 7 hari. Tegel apa ora? Hah? Tega apa enggak 7 hari nyunat? Hah? Enggak tega Ustaz. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena hadisnya juga dhaif. Hadisnya dhaif. Makanya para ulama seperti Imam Ahmad, kemudian Imam Ibnul Munzir, ketika ditanya tentang kapan waktu khitan, apa kata Imam Ahmad? Lam asma' fi dzalika syai'an. Aku belum pernah dengar hadis khusus tentang kapan waktu khitan. Imam Ibnul Munzir rahimahullah mengatakan laisa li waqtil khitani khabarun yurja'u ilaihi wala sunnatun tusta'mal. Tentang kapan waktu khitan, kata Imam Ibn Munzir, tidak ada hadis yang menjelaskan secara spesifik waktunya kapan. Dan ini menunjukkan ulama kita itu hati-hati. Sangat hati-hati kalau oh ini sunnah Nabi SAW. Hati-hati, gak semudah itu. Di zaman ini banyak orang gampangin untuk mengatakan ini sunnah Nabi. Hadisnya mana? Dalilnya mana? Sekali berimam Ahmad, sekali berimam Ibnul Munzir rahimahumullah dan yang semisal dengan mereka, untuk mengatakan ini sunnah Nabi, itu mereka hati-hati banget. Jadi tidak asal-asalan. Kalau Anda mau mengatakan ini sesuai dengan kesehatan, ya enggak apa-apa, itu lain masalah. Tapi Anda berani mengatakan ini sunnah Nabi, itu harus ada dalilnya yang jelas. Perhatikan, Imam Ahmad dan Imam Ibnul Munzir bukan sedang membahas tentang khitan, tapi sedang membahas apa? Waktu khitan. Jangan salah paham. Ya, kalau khitannya dianjurkan, bahkan diwajibkan buat kaum pria. Tapi waktunya kapan? Ini yang sedang dibahas. Ada hadis tadi di hari keberapa? Ke-7. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga waktunya bebas. Waktunya bebas. Sebaiknya saat anak itu masih kecil. Kata beliau, kata Imam An-Nawawi, yustahabbu lil wali an yakhtina as-saghira fi sigharihi li'annahu arfaqu bih. Dianjurkan bagi orang tua untuk mengkhitan anaknya sejak dini, sebab itu lebih ringan untuk anak tersebut. Lebih ringan untuk anak tersebut. Ringan apanya? Rasa sakitnya. Ringan rasa sakitnya. Dan kemungkinan sembuhnya lebih cepat. Berbeda dengan yang sudah besar, kelas 6 SD misalnya, atau mau masuk SMP, dikhitan itu waduh, repot. Kalau bayi baru bisa melumah, itu nggak terlalu repot. Tapi kalau sudah bisa tengkurap, Allahu Akbar, kasihan, ya. Atau tangannya sudah mulai bisa bergerak-gerak, bahaya itu, bisa ditarik itu apanya, perbannya. Makanya kata Imam An-Nawawi, semakin dini semakin baik. Lebih ringan buat bayinya dan buat orang tuanya. Tapi kan jadi orang balik modal, Ustaz. Lah gue sih, dengan niat mengkhitani anak itu apa? Gue pahal untuk nyari duit atau bagaimana? Kan sekarang trennya seperti itu, rame-rame gitu ya.
Sehingga kalau ada orang khitan gak ngabar-ngabari itu dianggap apa? Dianggap aneh gitu. Tahu-tahu sudah loh jeneng sudah dikhitan. Jadi semakin dini semakin baik ya, semakin dini semakin baik. Apa boleh Ustadz ketika anak kita khitan kita bikin walimah? Boleh-boleh saja. Ada sebagian ulama boleh, tapi bukan merupakan sebuah keharusan. Walimah khitan itu bukan sunnah, itu hukumnya mubah. Mubah itu boleh, bukan sebuah sunnah. Juga apalagi wajib, enggak. Boleh-boleh saja. Jadi mau diwalimahi boleh, enggak diwalimahi pun juga boleh. Sudah, ini selesai khitan. Berikutnya yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah akikah. Kenapa? Akikah. Apa hukumnya akikah? Akikah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dalilnya apa? Hukumnya sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, di mana Rasulullah SAW bersabda, man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk. Barang siapa yang dikaruniai oleh barang siapa yang dikaruniai oleh Allah anak dan dia pengen untuk mengakikahi anaknya, silahkan diakikahi. Jadi di sini ada kalimat barang siapa yang pengen mengakikahi, silahkan diakikahi. Dari sini para ulama mereka menyimpulkan berarti kalau dia tidak mau ya tidak apa-apa. Berarti hukumnya sunnah. Anil ghulami syatani mukafiatani wa anil jariyati syah. Akikah itu bentuknya adalah anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ustaz, saya pengen akikahnya sapi. Boleh? Boleh? Hah? Kalau yang dicontohkan sama Nabi SAW adalah kambing. Di zaman Nabi ada onta, tapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah kambing. Kalau ayam, ya nggak boleh. Ya. Enduk apa maning? Ya. Akikah enduk. Kambing. Berapa ekor? 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Ustadz, anak saya kembar laki-laki. Allahu Akbar. Berapa? 4 Ustadz, gimana? Sudah saya sampaikan di awal, itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Anda nggak mampu, nggak apa-apa. Wong seandainya mampu tidak melakukan pun tidak berdosa, apalagi kalau tidak mampu. Makanya tentang akikahnya Hasan dan Husain, ada riwayat mengatakan Nabi SAW mengakikahi Hasan 1 ekor kambing, Husain 1 ekor kambing. Ada riwayat lain yang mengatakan Hasan 2 ekor kambing, Husain 2 ekor kambing. Berdasarkan riwayat yang pertama, itu menunjukkan bahwa ketika orang tidak mampu untuk berakikah 2 ekor kambing buat anak laki-laki, maka tidak apa-apa dia berakikah dengan 1 ekor kambing. Dan itu tidak menjadi utang yang harus dia tanggung seumur hidup, enggak. Wong dia mampunya segitu, ya silakan. Riwayatnya dalam hadis riwayat Abu Dawud
dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan kabsha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Hasan 1 ekor, Husain berapa? 1 ekor. Ini yang menyebutkan, riwayat yang menyebutkan bahwa akikahnya Hasan 1 ekor kambing, akikahnya Husain juga 1 ekor kambing. Riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma bi kabshaini kabshaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing berapa? 2 ekor, 2 ekor. Jadi dengan riwayat yang pertama itu menunjukkan bolehnya orang tua untuk mengakikahi anaknya dengan 1 ekor kambing walaupun anak itu laki-laki. Dan akikah ini di zaman jahiliyah sudah dikenal atau belum? Akikah di zaman jahiliyah sudah dikenal atau belum? Sudah. Tapi dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Diceritakan oleh Buraidah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Abu Buraidah, kunna fil jahiliyati idza wulida li ahadina ghulamun dzabaha syatan. Kami dahulu di zaman jahiliyah, kalau ada anak yang terlahir maka kami menyembelih kambing wala takhara'sahu bidamiha, kemudian darah yang mengucur dari sembelihan itu kami balurkan di kepala si bayi. Medeni mbok. Itu kebiasaan di jahiliyah. Darahnya di apa? Diadangi, ya, sing biasa dodolan didih. Ya, gue kebiasaane wong jahiliyah. Ya. Enak kok, gurih, buat campuran gudeg. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kebiasaan mereka, nyembelih mereka. Tapi mereka punya kebiasaan jelek. Kebiasaannya adalah darahnya malah di oser-oserakan di kepala si bayi yang baru lahir itu. Na'udzubillahi min dzalik. Falamma ja'a Allahu bil Islam kunna nadbahu syatan. Ketika Allah menurunkan agama Islam, maka kami pun saat ada bayi yang lahir menyembelih kambing. Berarti sama enggak nyembelihnya? Sama. Wa nahliqu ra'sahu wa nulattihuhu bi za'faran. Yang berbeda adalah kami cukur habis rambutnya si bayi, kemudian kami baluri kepala si bayi itu dengan minyak wangi za'faran. Lebih indah mana? Lebih indah ajaran Islam. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan hasan sahih dari Syekh Al-Albani. Ini kisah tentang kelahirannya siapa? Hasan dan Husain. Hari ini kita cuma mengambil 3 pelajaran saja insyaallah. Yang pertama, jalankan adab-adab saat kelahiran anak. Apa yang pertama? Purna. Sampai detil masalah kelahiran anak, apa yang harus dilakukan, apa yang dianjurkan untuk dilakukan, itu dijelaskan semua. Jadi muslim itu tidak kekurangan panduan.
Muslim itu tidak kekurangan panduan hidup. Maka nggak usah mengadopsi panduan hidup dari selain ajaran agama. Di zaman ini kan macam-macam, bayi lahir ini itu, pernikahan juga sama. Ada yang harus nginjek telur, ada yang harus masuk ke kandang ayam, ya, macam-macam, ya. Kurungan ayam, ada yang harus dilakukan ritual tertentu supaya sialnya hilang. Kita umat Islam itu nggak perlu yang seperti itu. Alhamdulillah kita itu sudah dikasih ajaran pengganti ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya. Dan ajaran Islam itu jauh lebih baik dibandingkan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Jangankan dibandingkan dengan ajaran bikinan manusia. Lawong dibandingkan dengan ajaran yang dari Allah saja, yang diturunkan sebelum Islam. Ajaran apa? Yahudi, Nasrani. Ajaran Islam itu jauh lebih baik. Padahal ajaran Yahudi, ajaran Nasrani itu juga diturunkan oleh siapa? Allah. Ajaran Islam ini lebih unggul dari seluruh ajaran. Ngapain kita tinggalkan yang lebih unggul, kita pakai yang belum jelas? Maka dari keterangan yang tadi kita bawakan, macam-macam adab-adabnya. Mungkin masih ada adab-adab yang lain yang belum kita sampaikan karena pengajiannya sekarang bukan tentang adab anak lahir. Kita lagi cerita tentang siapa? Hasan dan Husain. Jadi temanya bukan tentang adab-adab bayi lahir, bukan. Tapi tema utama kita sedang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW menyambut kedatangan siapa? Cucunya Hasan dan Husain. Ini yang sedang kita bahas. Tapi dari kajian singkat ini saja kita sudah melihat bagaimana detailnya Nabi SAW. Setiap ritual yang diajarkan oleh Nabi SAW ada makna dalam yang terkandung di situ. Adzan berdasarkan ulama yang menguatkan hadisnya. Akikah diceritakan dalam beberapa riwayat. Fatimah ketika akikah itu ngirimi daging kepada bidan kalau bahasa kita sekarang, ya, yang bantu apa? Proses kelahiran. Dikirimi sama Fatimah. Senangnya, syukurnya beliau kepada Allah Azza wa Jalla dan ucapan terima kasih. Jadi di dalam agama kita setiap ritual itu ada maknanya, dan maknanya itu makna yang betul-betul bisa dicerna dengan logika akal sehat. Ya mungkin ada sebagian orang ada maknanya itu dikurung di dalam apa? Kurungan ayam, kandang ayam, ada maknanya. Maknanya gini, simbol ini dan itu. Ya kalau dicari-cari ya bisa aja gotak gaduk apa? Matuk. Tapi tentu berbeda. Analisa-analisa yang dibikin-bikin dengan analisa yang bisa diterima dengan akal sehat itu jelas berbeda. Apalagi yang satu bikinannya manusia, yang satu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas berbeda. Bainas samai was sumur. Antara langit dan sumur. Bukan langit dan bumi. Lebih dalam lagi. Beda. Ya. Ini pelajaran yang pertama. Apa? Jalankan adab-adab saat kelahiran anak. Yang dimaksud adab-adab agama.
Yang kedua, budaya perlu difilter dengan agama. Budaya perlu difilter dengan agama. Apa artinya difilter? Disaring. Budaya itu perlu disaring dengan agama. Sebelum saya jelaskan maksudnya apa, kira-kira kita ambil pelajaran ini dari mana? Akikah ala jahiliyah yang dirubah oleh Nabi SAW. Ala jahiliyah, akikahnya bagaimana? Darahnya dibalurkan ke kepala bayi. Ini sama Nabi SAW difilter. Yang baik beliau pakai, yang jelek beliau buang. Apa yang baik? Nyembelihnya baik untuk Allah, tentunya untuk Allah. Yang nggak baik apa tadi? Membaluri kepala dengan darah, diganti sama Nabi SAW, dicukur rambutnya, kemudian dikasih minyak wangi atau dikasih wewangian supaya harum. Kalau nggak ada za'faron, Ustadz, baby oil gimana Ustadz? Ya ora apa-apa, ora kudu za'faron kata sebagian orang. Lagi pula yang di pasaran ini za'faronnya juga ya wallahu a'lam ya keasliannya. Wallahu a'lam keasliannya. Intinya adalah wewangian. Nah, intinya supaya bersedap lah. Wong bayi itu nggak dikasih wewangian ya sudah apa? Sudah seger. Beda dengan kulo kali jenengan. Ya. Apa pelajaran kedua? Budaya perlu difilter oleh agama. Kenapa demikian? Nah, ini pahami kenapa bisa kita simpulkan seperti itu. Pertama, budaya itu produk siapa? Manusia. Budaya itu produk manusia. Buka aja di kamus besar bahasa Indonesia. Budaya adalah pikiran, akal budi, adat istiadat. Berarti budaya itu hasil buah pikiran siapa? Manusia. Manusia dikasih oleh Allah akal. Ini salah satu keistimewaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Dengan akal ini manusia berpikir. Kemudian dia menghasilkan budaya, menghasilkan kebiasaan, adat istiadat dan seterusnya. Pahami terlebih dahulu budaya itu hasil pikiran siapa? Manusia. Agama Islam itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Secerdas-cerdasnya akal, sepinter-pinternya manusia, produk yang dihasilkan dari pikirannya itu tetap ada peluang untuk keliru. Saya ulangi. Secerdas-cerdasnya akal manusia, setinggi-tinggi EQ-nya, produk hasil pikiran dia itu tetap ada peluang untuk nopo? Keliru. Tidak mungkin nopo? Benar terus, tidak mungkin. Pahami terlebih dahulu. Apalagi selain manusia dikasih oleh Allah akal, manusia juga dikasih oleh Allah nafsu. Dan nafsu itu identik dengan mengajak kepada kebaikan atau keburukan? Keburukan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Yusuf ayat 53. Surat apa? Yusuf ayat 53. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan
kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, akal yang berpeluang untuk keliru ini kadang-kadang terpengaruh oleh nafsu, padahal nafsu mengajak kepada keburukan. Maka semakin besar peluang akal menghasilkan produk yang keliru. Pertanyaannya, apakah setiap produk akal keliru? Tidak. Kadang benar, kadang salah. Kadang tepat, kadang keliru. Kadang positif, kadang negatif. Berarti produk akal itu ditolak mutlak atau diterima mutlak? Jawab. Produk akal itu ditolak mutlak atau diterima mutlak? Kok jawabannya yang ketiga? Pilihannya ada dua kok. Ditolak mutlak atau diterima mutlak? Tidak dua-duanya. Berarti kasih alternatif ketiga. Nopo? Intinya difilter alias disaring. Yang namanya nyaring butuh alat. Memfilter butuh nopo? Alat. Dan alatnya harus lebih canggih dibandingkan yang difilter. Betul? Kalau alatnya kecanggihannya sama, yuk pada baik. Gue malah keliru. Sing apik diomong elek, sing elek diomong apik. Apa yang lebih canggih dibandingkan akal? Wahyu, ajaran agama dari Allah yang tidak mungkin salah. Itu filternya. Wahyu dari Allah itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Tidak ada celah untuk keliru dalam wahyu Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 147. Surat apa? Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu sumbernya dari siapa? Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kalian ragu dengan kebenaran tersebut. Di zaman ini itu aneh sebagian orang. Disampaikan ayat Quran, hadis Nabi SAW. Apa iya kayak gue? Begitu dibawakan ini hasil penelitian profesor-profesor terkenal. Sendiko dawuh. Aneh orang ini. Mungkin nggak hasil penelitian profesor itu keliru? Mungkin obatan? Mungkin. Sangat mungkin sekali. Profesor juga manusia. Maka pelajaran yang kedua, budaya perlu nopo? Difilter ajaran agama. Coba saya tanya sama jenengan sampai sekarang ini, apakah panjenengan memahami dari pemaparan barusan bahwa Islam itu anti budaya? Jujur. Yang mengatakan iya angkat tangan. Aja beti. Ada yang angkat tangan? Alhamdulillah. Berarti panjenengan yang hadir di sini dan semoga juga para pendengar pemirsa memahami bahwa apa yang kita sampaikan tadi bukan dalam rangka mempertentangkan antara agama dengan budaya, tapi kita pengen budaya ini diletakkan secara proporsional.
Karena itu produk akal manusia yang bisa keliru dan bisa benar. Sedangkan agama itu dari Allah yang tidak mungkin salah. Maka porsinya yang harus dijadikan sebagai alat untuk memfilter bukan budayanya, tapi apa? Ajaran agama. Saya berapa kali kasih perumpamaan begini. Kalau boleh diumpamakan, kepala kita ini adalah permisalan dari agama. Sedangkan peci ini permisalan dari apa? Budaya. Seandainya kita beli peci, ternyata pecinya itu apa? Kekecilan. Sebelum saya lanjutkan, perumpamaannya agama itu adalah kepala, budaya peci. Kita beli peci, ternyata pecinya begitu dipakai, ternyata pecinya kekecilan. Apa solusinya? Apa solusinya? Ada dua pilihan. Kepalanya dikurangi supaya pecinya bisa masuk, atau jenengan ganti peci yang ukurannya pas. Yang mana? Yang mana? Alhamdulillah masih pada sehat. Sekarang orang tuh pengennya kalau ada ajaran agama nggak sesuai dengan adat, ajaran agamanya yang harus menyesuaikan. Gue pada bayi sirai dikurangi gue. Ini kalau boleh dibikin perumpamaan seperti itu. Tapi yang jelas ya tadi sudah saya bawakan dalil-dalilnya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ketika kelahiran biasa nyembelih kambing. Oh ini bagus. Ya, maka disyariatkan oleh Nabi SAW. Tapi ternyata ada hal-hal yang tidak baik, maka oleh Nabi SAW diperbaiki. Baik, yang ketiga, tidak boleh pilih kasih terhadap salah satu cucu Nabi SAW. Tidak boleh pilih kasih terhadap salah satu cucu Nabi SAW saja. Keturunannya Ali dan Fatimah saja, atau dari keturunannya Ali, ya, itu selain Hasan dan Husain ada yang lain. Ya, ini saya bacakan ya. Ada Hasan, ada Husain, ada Muhsin atau Muhassin. Ya. Sudah berapa ini? 3. Ada Al-Abbas. Ini Al-Abbas bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini dari Ali bin Abi Thalib, kelahiran cucu-cucu Nabi SAW. Ada Hilal. Ini putra-putranya Ali bin Abi Thalib. Ada Abdullah, ada Ja'far, ada Uthman, ada Ubaidullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ternyata Ali bin Abi Thalib itu pernah menamai sebagian anaknya dengan nama Abu Bakar, Umar, bahkan Uthman. Ini fakta yang harus kita ketahui. Sehingga kalau ada orang ingin mempertentangkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar, itu aneh. Wong Ali bin Abi Thalib saja anaknya dinamai oleh beliau siapa? Abu Bakar. Kalau ada orang ingin mempertentangkan antara Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab, aneh. Lah wong anaknya
Ali juga ada yang namanya Umar. Ya. Baik. Ada sebagian orang mengklaim cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keturunan Nabi SAW. Tapi anehnya yang selalu ditonjolkan hanya satu. Siapa? Husain. Sehingga ketika ada peringatan mereka, bendera-benderanya itu tulisannya cuma Husain, ya Husain. Dalam langgam-langgam syair-syair yang mereka lantunkan saat peringatan itu yang disebut cuma Husain. Kemana Hasan? Terus kemana Ali bin Abi Thalib? Ayahnya siapa? Husain. Kenapa yang dicintai, yang dipuja-puja cuma Husain saja? Ada sebagian ahli sejarah berusaha untuk menelusuri sebabnya. Ternyata apa penyebabnya? Karena Husain radhiyallahu anhu pernah menikah dengan putrinya Raja Persia. Kapan itu? Ketika Umar bin Khattab menaklukkan wilayah Persia. Begitu ditaklukkan, kemudian rajanya yaitu Yazdajir itu tewas, maka keluarganya, anak-anaknya itu pun ditawan oleh kaum muslimin. Salah satu putrinya Yazdajir yang bernama Syahzanan itu dihadiahkan oleh Umar kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Maaf, kepada siapa? Husain. Salah satu putrinya siapa? Yazdajir, rajanya nopo? Persia. Persia itu saat itu agamanya apa? Majusi, penyembah nopo? Api, penyembah api. Salah satu putrinya siapa tadi namanya? Syahzanan. Syahzanan. Dalam beberapa literatur disebutkan Syahzanah. Ada yang mengatakan Syahzanah, ada yang mengatakan Syahzanan. Itu dihadiahkan oleh Umar kepada sinten wau? Husain. Kemudian dinikahi oleh Husain. Dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Raja Persia ini, dari pernikahan Husain bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib, betul. Dari pernikahan Husain bin Ali bin Abi Thalib dengan putri Persia ini terlahirlah anak-anak sekitar 12. Berapa? 12 anak-anak inilah yang dikultuskan oleh orang-orang tersebut. Semuanya dari keturunan pernikahan Husain dengan si putri Raja Persia.
Jadi sebenarnya yang sedang mereka kultuskan itu siapa? Apakah yang sedang mereka kultuskan, mereka hormati itu karena ini adalah keturunan, garis keturunan dari Nabi SAW, atau karena faktor lain? Hussein menikah dengan putrinya Raja Persia, dan kita tahu bahwa Persia dengan agamanya nopo Majusi itu sangat dendam kepada umat Islam. Karena di tangan umat Islam itulah kerajaan mereka runtuh. Dan saat itu di zaman kekhalifahan sinten? Umar bin Khattab. Dan kita tahu pembunuhnya Umar siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Seorang Majusi yang julukannya siapa? Abu Lu'lu'ah. Jangan tahu kuburannya Abu Lu'lu'ah dibangun besar-besaran. Kemudian di gerbangnya itu dikasih gelar Baba Syuja'uddin, ayah pemberani agama. Begitu mereka mengkultuskan manusia yang membunuh Umar bin Khattab. Terus dari sini kita bisa memahami bahwa mereka mengkultuskan Hussein dan keturunannya yang berapa tadi? 12. Karena motif apa? Kalau karena motif Hussein adalah keturunan Nabi SAW, kenapa tidak dihormati Hasan juga? Sekalian aja Ali, bapaknya, kenapa tidak? Hanya Hussein. Dan ini perilaku yang tidak benar. Jangan kemudian habis ini ada yang mengatakan ya kalau kayak gitu kita kultuskan aja semuanya. Bukan. Kita diharuskan untuk menghormati keluarga Nabi SAW. Semuanya harus kita hormati. Tapi menghormati beda dengan mengkultuskan. Mengkultuskan itu sampai taraf memposisikan sebagai sesembahan. Ada masalah apa-apa minta kepada selain Allah. Padahal dalam sehari semalam kita sudah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Terus apa makna ikrar kita sehari-hari itu? Kalau dalam urusan apa-apa kita mintanya kepada selain Allah. Dan yang menyedihkan sekali, semakin kesini itu semakin banyak kreativitas yang gak jelas yang mereka lakukan ketika perayaan-perayaan tersebut. Di antara yang terakhir mereka lakukan itulah nelpon kepada Hussein. Apa? Nelpon. Kemudian direkam teleponnya.